السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah a'azakumullah. Di antara tanda-tanda hari kiamat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis Umar bin Khattab adalah antara al-khufat al-urat al-'alah yatatawwaluna fil bunyan. Tanda-tandanya adalah engkau melihat orang-orang yang dalam keadaan hufat al-urat, bertelanjang kaki, tidak berpakaian, miskin, papa, tapi dalam keadaan berlomba-lomba untuk membangun bangunan tinggi. Ini di antara tanda-tanda hari kiamat. Dan disebutkan pula dalam riwayat lain dengan kalimat antakunal hufat al-urat ru'usun nas. Orang yang dalam keadaan bertelanjang kaki, tidak berpakaian, miskin, tetapi dia memimpin manusia. Wa minha an yatatawal ru'a al-buhmi fil bunyan. Yani dalam riwayat lain disebutkan penggembala ternak berupaya untuk berlomba-lomba meninggikan bangunan. Sedangkan dalam hadis Atha atau dalam hadis Abdullah bin Atha dari Abdullah bin Yazid, dia mengatakan wa antara summal bukmal umyal hufa ru'a asy-syai yatatawaluna fil bunyan. Dalam hadis beliau disebutkan dengan lafaz lain, engkau melihat orang yang buta, tuli, bisu, tidak berpakaian, tidak beralas kaki, tetapi mereka berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Mulukun nas, sebagai raja-raja manusia. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, man haula'il ladzina atta? Siapa orang-orang yang kau sifatkan tadi? Qala humul arib. Mereka adalah arib, orang-orang Arab. Wa kadza rawa hadhihi al-lafdha al-akhirah Ali bin Yazid an Yahya bin Ya'mur. Diriwayatkan pula lafaz terakhir ini dari Ali bin Yazid, dari Yahya bin Ya'mur, dari Ibnu Umar. Adapun lafaz-lafaz yang pertama itulah lafaz-lafaz yang lebih sahih, yang dikeluarkan dalam kitab-kitab sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yaitu seorang yang hufat al-urat al-'alah, hanya disebutkan miskin, tidak berpakaian dan tidak beralas kaki. Ikhwan fillah a'azakumullah. Berarti di sini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tanda-tanda hari kiamat
adalah orang-orang yang dalam keadaan dia sungguhnya miskin aslinya, tetapi dia mendadak bisa membangun bangunan tinggi dan berlomba-lomba untuk membangun bangunan tinggi. Kenapa? Karena dikatakan ru'usan nas, menjadi mulukun nas, menjadi penguasa, menjadi pemimpin, sehingga dia menjadi kaya mendadak. Maka berlomba-lomba untuk mendirikan bangunan. Disebutkan di sini dengan kalimat as-summul bukmul al-ama, buta tuli bisu, isyarat kepada bodohnya mereka, wa adam ilmihim, tidak memiliki ilmu, tidak fasih berbicara, dalam keadaan dia tidak bisa mendengar perkataan. Tuli tidak bisa mendengarkan perkataan, bisu nggak bisa berbicara dengan fasih, dengan benar, dan dalam keadaan buta, yakni bodoh terhadap perkara-perkara. Tapi ternyata dia menjadi pemimpin, dan kemudian dia mendadak kaya dan kemudian membangun bangunan tinggi-tinggi. Wa fi hadzal ma'na ahadits muta'addidah. Makna yang seperti ini terkandung pula dalam hadis-hadis yang banyak, yang berbeda-beda. Di antaranya apa yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi dari hadis Hudzaifah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah pernah bersabda, "La taqumu as-sa'ah hatta yakunu as'ad an-nas bid-dunya Lukka' ibnu Lukka'." Dikatakan oleh Rasulullah SAW, tidak akan tegak hari kiamat sampai nanti akan terjadi as'adun nas bid-dunya, orang yang paling berbahagia mendapatkan harta dunia justru Lukka' ibni Lukka'. Kalimat Lukka' sesungguhnya adalah julukan, bukan nama Lukka' bin Lukka', tetapi artinya julukan si tolol bin si tolol. Lukka' ini kalimat yang makna asalnya adalah budak, tetapi sudah menjadi khas orang yang bodoh, dungu, tidak mengerti perkataan, tidak bisa berbicara dengan baik, bodoh, tidak bisa memahami. Ini dikatakan Lukka'. Ikhwan fillah azakumullah. Lukka', julukan yang jelek ini yang disebut oleh Rasulullah SAW, bahwa nanti di dekat hari kiamat akan terjadi Lukka' ibnu Lukka', orang yang bodoh turunan orang bodoh, orang yang dungu turunan orang dungu, ternyata dia justru menjadi orang kaya raya, justru as'adun nas bid dunya, menjadi orang yang paling berbahagia mendapatkan dunia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, dan juga Tirmidzi dalam sunannya, dan dalam Sahih Al-Jami', dan dikatakan hadisnya sahih al-muhaqqiq. Ikhwani fillah azakumullah. Tentunya dari berita Rasulullah SAW ini ada faedah penting, bahwasanya dunia itu tidak mesti menunjukkan orangnya adalah orang yang cerdas. Yani kalau masalah dunia, Allah akan berikan kepada siapa saja, kepada orang yang pandai maupun kepada orang yang bodoh, orang yang alim ataupun jahil, orang yang dalam keadaan begini ataupun begitu. Bisa saja Allah takdirkan dia kaya. Tetapi beda dengan din. Kalau ilmu agama tidak diberikan kecuali kepada orang yang Allah kehendaki padanya kebaikan. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Orang yang Allah kehendaki akan diberikan kebaikan padanya, atau Allah kehendaki seseorang untuk mendapatkan kebaikan, yufaqihu fid din. Allah akan faqihkan dia dalam agama. Ini beda. Kalau agama Allah berikan kepada orang yang yuridu bihi khairan, orang yang Allah kehendaki dengan kebaikan. Adapun dunia Allah berikan orang kafir sekalipun Allah kasih. Orang kafir, orang mukmin Allah kasih. Orang pandai, orang bodoh Allah kasih. Berarti orang yang kaya raya jangan dijadikan dalil. Oh, berarti dia disayang Allah karena dikasih harta banyak. Tidak mesti. Tetapi kalau seorang itu faqih dalam din, cerdas dalam din, alim biddin, maka ini tanda-tanda. Masih ada syarat-syarat lainnya, tanda-tanda kalau orang ini dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah azakumullah. Ternyata di akhir zaman akan terjadi nanti, kata Nabi, sebagai tanda-tanda hari kiamat. Tidak akan tegak hari kiamat sampai muncul nanti justru orang yang paling kaya adalah Lukka' ibn Lukka'. Orang yang paling kaya adalah orang dungu.
Ikhwan fillah azakumullah, tentunya seperti yang disebutkan tadi di atas oleh Ibnu Rajab, dengan lafaz-lafaz yang dia kumpulkan tentang hadis tadi, bahwa di antaranya lafaz-lafaznya adalah orang yang miskin dalam keadaan penggembala tapi tiba-tiba jadi pemimpin. Ikhwan fillah azakumullah, kita melihat sungguh di zaman kita ini sudah terlihat tanda-tandanya atau kemungkinan-kemungkinannya, sebab dengan cara yang dilakukan dengan kebid'ahan demokrasi, seorang preman jagoan pasar bisa jadi presiden, seorang jahil, seorang luka ibnu luka yang buta tuli bisu bisa jadi pemimpin dan mendadak kaya raya. Yatatawaluna fil bunyan. Maka ikhwan fillah azakumullah, apalagi nanti pada zaman-zaman berikutnya nanti ketika masa semakin rusak. Wa fi sahih Ibnu Hibban diriwayatkan dari Anas dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa beliau bersabda, la tanqadi ad-dunya hatta takunu 'inda Lukka' bin Lukka'. Tidak akan berakhir dunia ini sampai nanti dunia ini justru dikuasainya oleh Lukka' bin Lukka', dikuasai oleh orang dungu dan bodoh, dari turunan orang dungu dan bodoh. Ini juga hampir sama dengan yang sebelumnya, hanya yang sebelumnya dikaitkannya dengan kekayaan. Yang paling kaya adalah Lukka' ibn Lukka', sedangkan hadis ini menjelaskan kepemimpinan, bahwa manusia dipegang oleh Lukka' ibn Lukka', dipimpin, dikuasai oleh Lukka' bin Lukka'. Ini termasuk tanda-tanda hari kiamat, akan terjadi di dekat hari kiamat. Dikeluarkan pula oleh Tabrani dari hadis Abi Dzar dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa beliau menyatakan, la taqumus sa'ah hatta yaghlibu 'ala ad-dunya Lukka' bin Lukka'. Tidak akan tegak hari kiamat sampai mendominasi dunia ini Lukka' bin Lukka', orang dungu, turunan orang dungu. Ini juga hampir mirip dengan yang sebelumnya, hanya riwayatnya lebih lemah dari yang sebelumnya, fihi dha'f. Wa kharraj al-Imam Ahmad wa Tabrani, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Tabrani dari hadis Anas dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa dia menyatakan, baina yaday sa'ah sinun khadda'ah yuttaham fiha al-amin wa yu'taman fiha al-muttaham wa yantiqu fiha ar-ruwaybidah. Di dekat hari kiamat nanti akan terjadi masa-masa khudda'ah sinun, yakni tahun-tahun, masa-masa yang penuh dengan tipu daya, penuh dengan tipuan. Yuttaham fihal amin, akan tertuduh orang-orang yang terpercaya, dan akan dipercaya orang-orang yang tertuduh, yakni orang-orang yang amin, orang yang jujur terpercaya justru dituduh sebagai pengkhianat, dan sebaliknya para pengkhianat dipercaya memegang amanah. Ini akan terjadi di dekat hari kiamat. Akan terjadi di dekat hari kiamat tahun-tahun yang penuh tipu daya, penuh khudda'ah. Dan yang terakhir, wa yantiqu fiha ar-ruwaybidah, dan akan berbicara para ruwaybidah. Ini tiga perkara yang akan terjadi nanti di dekat hari kiamat. Orang yang jujur amin justru tertuduh, orang yang pengkhianat kadzdzab pendusta justru diberi amanah. Dan yang ketiga, yantiqur ruwaybidah, akan berbicara orang-orang yang disebut dengan ruwaybidah. Ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa mar ruwaybidah?" Apa itu ruwaybidah wahai Rasulullah? Qala as-safih yantiqu fi amril 'ammah. Ruwaybidah adalah orang yang safih, orang yang bodoh. Yantiqu fi amril 'ammah, tapi berbicara tentang kepentingan umum, berbicara tentang rakyat, berbicara tentang masyarakat, berbicara tentang masalah kemaslahatan umum. Ternyata orang itu dalam keadaan safih, minas sufaha, Lukka ibni Lukka ibni Lukka ibni Lukka,
orang-orang yang sama sekali tidak memiliki ilmu, summul bukmul yakni orang yang buta tuli bisu, matanya tidak bisa melihat kebenaran, telinganya tidak bisa mendengar kebaikan, mulutnya nggak bisa berbicara dengan hak. Tapi justru orang-orang inilah yang berbicara tentang kepentingan umum. Ini sangat berkait dengan hadis-hadis yang tadi, bahwasanya orang-orang yang dalam keadaan bodoh, penggembala, miskin, compang-camping, ternyata membangun bangunan tinggi-tinggi karena dia dalam keadaan mendadak menjadi penguasa, karena terpilih dengan suara terbanyak. Maka akhirnya orang ini berbicara tentang kepentingan umum, berbicara tentang negara, berbicara tentang rakyat, berbicara tentang masyarakat, kepentingan mereka, maslahat mereka, tetapi ilmu tidak punya. Jahil ibn jahil, luka ibn luka, atau dijuluki dengan kalimat safih minas sufaha. Tentunya yang terjadi adalah kekacauan. Dalam riwayat lain disebutkan, al-fasiq yatakallam fi amril 'amah. Orang yang fasik yang berbicara tentang urusan umum, urusan orang banyak. Fasik dia, tetapi berbicara tentang urusan umum, kepentingan orang banyak. Ini ruwaibidah. Ini merupakan tanda-tanda hari kiamat akan terjadi di akhir zaman. Wa fi riwayat lil Imam Ahmad, dan dalam riwayat Imam Ahmad, baina yaday dajjal sinin khudda'ah. Nanti di dekat masa-masa munculnya dajjal akan datang tahun-tahun yang yasduqu fiha al-kadhib wa yukadzdzab fiha as-sadiq. Akan dipercaya para pendusta dan akan diingkari orang-orang yang jujur. Orang yang jujur justru diingkari, orang-orang yang merupakan pendusta justru dipercaya. Wa yakunu fiha al-amin, akan dituduh pengkhianat orang-orang yang menjaga amanat, dan akan diberi amanat orang-orang yang merupakan pengkhianat. Ini juga akan terjadi nanti di akhir masa, di dekat hari kiamat. Ibnu Rajab rahimahullah menyatakan, berarti madmun ma dzakara min asyrat as-sa'a fi hadzal hadits yarji' ila anna al-umur tusad ila ghairi ahliha. Berarti inti dari apa yang disebut dari tanda-tanda hari kiamat tadi, beberapa tanda-tanda hari kiamat tadi yang hampir semuanya berkaitan, intinya satu masalah, kembalinya kepada annal umur tusad ila ghairi ahliha, bahwa perkara diberikan kepada orang-orang yang bukan ahlinya. Ini intinya, ya. Yani bagaimana tentang masalah al-hufat al-urat yatatawaluna fil bunyan, yani orang yang bukan ahlinya untuk jadi penguasa, maka tiba-tiba menjadi OKB, orang kaya baru, ya, yang terus berlomba-lomba membangun bangunan, tidak memikirkan rakyat. Ini khonifidina azakumullah, dikatakan karena wusidal amru ila ghairi ahli, diberikan urusan bukan kepada ahlinya. Terus ar-ruwaibidah yantiqu fi amril ammah, orang bodoh, orang safih, orang fasik berbicara tentang kepentingan orang banyak. Ini juga bukan ahlinya ditempatkan di sana, maka rusaklah dunia. Demikian pula yang disebut tadi semuanya kembalinya kepada satu masalah, yaitu idza wusidal amru ila ghairi ahlih. Maka ketika Nabi SAW ditanya tentang hari kiamat, beliau menjawab, idza wusidal amru ila ghairi ahlih fantadhir sa'ah. Kalau sudah satu urusan diberikan kepada orang-orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah terjadinya hari kiamat. Fa innahu sara al-hufat al-urat ru'asya wa hum ahlul jahli wal jafa ru'usun nas. Maka jika orang yang compang-camping, bertelanjang kaki, tidak berpakaian, penggembala kambing, orang-orang bodoh, orang-orang yang kaku, kasar, orang badui, dijadikan sebagai pemimpin manusia,
Wa ashabul tsarwah wal amwal, memegang amanat harta benda. Akibatnya justru dia akan menjadi orang-orang yang yatatawaluna fil bunyan, berlomba-lomba meninggikan bangunan, dan yufsid bidzalika nizamuddin, akan merusak urusan agama dan urusan dunia. Fa innahu idza kana ru'usun nas man kana faqiran, karena kalau orang yang akan memimpin manusia adalah orang yang fakir, ail, orang yang papa, yang compang-camping seperti itu, sara mulkan, sara malikan, kemudian dia menjadi malik, menjadi raja, pemimpin manusia, maka biasanya dia tidak mementingkan kepentingan rakyatnya, tapi justru kepentingan pribadinya. Dia tidak mementingkan masyarakatnya, tapi justru membuat kaya dirinya sendiri. Fa innahu la yakad yu'tin nasa huquqahum, hampir-hampir mereka tidak akan memberikan hak-hak rakyat, hampir-hampir mereka tidak akan memberikan hak-haknya orang-orang manusia yang dipimpinnya. Bal yasta'thir alaihim, bahkan lebih mementingkan dirinya di atas rakyatnya. Bimastawla alaihi minal mal, dengan apa yang dia kuasainya dari harta benda. Faqad qala ba'du salaf, maka berkata sebagian para salafus salih, la antamudda yadaka ila famit tannin fayaqdimuha khairun laka min antamuddaha ila yadi ghaniyin qad alaja al-faqr. Wa idza kana ma hadha jahilan jafian fasada bidzalika ad-din li'annahu la yakunu lahu himmah fi islahi dinin nas wala ta'limihim bal himmatuhu fi jibayatil mal waqtinazihi wala yubali bima fasada min dinin nas. Sebagaimana dikatakan oleh para salafus salih radhiyallahu alaihim majma'in, kalau saja engkau mengulurkan tanganmu ke timah panas kemudian memasukkannya ke mulutmu, itu lebih baik daripada engkau menjulurkan tanganmu kepada tangannya orang kaya untuk mengobati kemiskinan. Fa idza kana ma hadza, kalau dengan ini dia dalam keadaan bodoh, jafian, yang kaku, kasar, maka agamanya dalam keadaan rusak. Apa yang terjadi kalau orang kaya atau orang yang jadi pemimpin tadi orang yang miskin dan agamanya rusak? Dalam keadaan dia bodoh tentang agamanya, bodoh tentang urusan dunia, dan dalam keadaan faqr, maka dia tidak mengurusi tentang masalah tadi. Jeleknya meminta-minta, jeleknya dia mengambil harta orang lain, tidak berpikir ke sana. Berpikirnya bagaimana dia bisa mengobati kemiskinannya. Ini khonifidina azakumullah, yang akhirnya yang terjadi adalah himmatuhu, kepentingan dia sama sekali tidak memikirkan rakyatnya, tidak memikirkan bagaimana mengajari mereka ilmu, tidak memikirkan bagaimana mengajari mereka agama mereka, tidak mengerti bagaimana bisa membimbing masyarakat kepada jalan yang baik. Yang dipikirkannya hanya satu, fi jibayatil mal, bagaimana mengambil harta rakyat, bagaimana bisa mengambil keuntungan dari rakyat, sehingga selalu dia sebutkan satu persatu. Sebentar pungutan ini, besok pungutan lain lagi, lusa pungutan lain lagi, terus. Yang dipikirkan adalah bagaimana caranya mengambil harta dari rakyat, bagaimana bisa memperkaya dirinya, waqtinazi, dan kemudian menimbunnya menjadi kanz. Wala yubali bima fasada min dinin nas, tidak peduli sama sekali rusaknya agama manusia, tidak memikirkan sama sekali bagaimana manusia dalam keadaan tersesat. Wala biman dha'a min ahli hajatihim, bahkan tidak pernah memperhatikan bagaimana orang-orang yang dha', orang yang dalam keadaan dhaya, dalam keadaan dia terabaikan, dalam keadaan dia butuh ini dan butuh itu. Dalam hadis lain disebutkan oleh Rasulullah SAW, la taqumu as-sa'ah hatta yasudu kullu qabilatin munafiquha, tidak akan tegak hari kiamat sampai setiap suku dikuasai oleh orang munafiknya. Tapi hadis ini juga dikatakan dhaif jiddan.
Sehingga cukup dengan hadis yang tadi sebagai tanda-tanda hari kiamat bahwasanya orang-orang bodoh, orang-orang yang badu, orang-orang yang jelek dalam keadaan memimpin manusia. Wa idza sara mulukun nasi ru'asa'uhum ala hadhihi al-hal. Kalau keadaan manusia yang memimpin seperti itu, orang-orang yang bodoh dan orang-orang yang tidak dipercaya, orang-orang yang miskin papa, yang hanya mementingkan bagaimana mengobati kemiskinannya, itu yang memimpin manusia, maka in'akasat sairul ahwal, maka keadaannya semua akan terbalik. Apa yang terbalik? Karena orang bodoh, dia mengangkat untuk memegang amanah orang-orang yang tidak amanah. Dia mengangkat seseorang untuk masalah yang perlu jujur, diambil para pendusta. Memegang harta, diambil untuk memegangnya para pencuri dan para perampok. Dan terus semuanya terbalik. Yang jujur tidak dipercaya, yang pendusta dipercaya. Orang yang berkhianat diberi amanat, orang yang jujur justru dituduh sebagai pengkhianat. Ikhwan fillah azakumullah. Karena keadaannya seperti itu, maka in'akasat sairul ahwal, menjadi terbalik semua keadaan. Fasaddiqal kadhib wa kuddibas sadiq wa tuminal kha'in wa khuwinal amin wa takallamal jahil. Yang berbicaranya justru orang bodoh. Rapat bagaimana mengentaskan kemiskinan, rapat bagaimana memikirkan maslahat masyarakat, maslahat rakyat. Yang rapatnya orang-orang bodoh semuanya, orang-orang yang dalam keadaan tidak mengerti ilmu din wala dunia. Maka ikhwan fillah azakumullah, sudah terbalik seluruhnya. Yang memikirkan kepentingan orang banyak justru orang-orang yang jahil. Ini nanti akan terjadi di hari kiamat, di dekat hari kiamat. Akan terjadi di akhir zaman, dan kita hidup sekarang ini di dekat-dekat hari kiamat, di akhir zaman. Ulamanya sakatal alim. Orang yang berilmunya justru diam. Yani sakatal alim au adam bil kulliyah, tidak berbicara atau memang tidak ada alim. Dua kemungkinan. Ketika orang-orang bodoh berbicara, mana orang alimnya? Imma memang tidak ada, sudah qubida, sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, atau ada tapi diam, tidak berbicara. Kama sahha 'an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min asyrafis sa'ah an yurfa'ul ilmu wa yadhharul jahl. Bahwa di antara tanda-tanda hari kiamat adalah diangkatnya ilmu, dicabutnya ilmu, dan menyebarnya kebodohan. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis-hadis yang sahih dalam Bukhari dan Muslim dengan banyak lafadznya, seperti lafadz lainnya, annahu yuqbadul ilmu biqabdil ulama, bahwa ilmu dicabut dengan dimatikannya para ulama. Hatta idza lam yabqa alim, hingga ketika tidak tersisa lagi para ulama, ittaqadan nasu ru'usan juhalan, maka manusia mengambil orang-orang bodoh sebagai ulamanya atau sebagai tokoh-tokoh agamanya. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin, ketika mereka ditanya maka mereka berfatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu. Ikhwan fillah azakumullah, berarti di sini yang menjadi pemimpin adalah orang-orang yang bodoh, bukan dalam masalah dunia. Dalam masalah dunia yang memegangnya adalah orang-orang bodoh, dalam masalah agama pun orang-orang bodoh. Ini akan terjadi nanti di akhir zaman. Sehingga karena yang memegang urusan dunia adalah orang-orang yang bodoh, hufatal uratal alata, yang memimpinnya adalah summul bukmul maka tentunya mereka tidak memikirkan kecuali dirinya, dan mereka dalam keadaan yatatawwaluna fil bunyan. Dalam agama juga mereka karena tidak lagi mendapatkan ulama, maka orang-orang bodoh dijadikan sebagai tokoh ulama, sebagai panutan, sebagai tokoh agama, sebagai orang-orang yang dijadikan sebagai tokoh agamanya, tempat mereka bertanya. Karena orang-orang bodoh, maka ketika ditanya aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Ketika ditanya mereka berfatwa tanpa ilmu, maka akhirnya mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian ikhwan fillah azakumullah, tanda-tanda hari kiamat yang semakin hari semakin jelas, semakin terlihat. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menyelamatkan kita
dan mematikan kita dalam keadaan baik. Subhanakallahumma bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.